kota suci Gu, Shoyan disambut dengan suasana mencekam pasukan tentara hitam, menghadang rombongannya siap menyerang kapan saja meskipun telah menunjukkan undangan resmi dari Klangu. Komandan Lin Chuan tetap bersikap bermusuhan jelas, menunjukkan ada niat pribadi di balik tindakannya. Ketegangan ini akhirnya dipatahkan oleh kemunculan komandan. Dengan satu teguran keras ia memerintahkan pasukannya mundur dan mengizinkan Shoyan masuk. Namun sikap dinginnya menyeratkan bahwa perjalanan Shoyan di kota ini tidak akan berjalan mulus. Kecurigaan Shoyan terbukti ketika komandan kelima menantangnya berduel untuk mengujinya. Alasan yang menyeratkan, adanya persaingan memperebutkan Suner. Sementara itu di tempat lain Suner menerima kabar kedatangan Shoyan. Dengan bahagia ia yakin dengan kekuatan dan tekad kekasihnya. Meski sang pelayan tua memperingatkan bahwa pengakuan cintanya pada Shaya telah membuat para sesapu murka. Kini cinta mereka mulai menuai konsekuensi serius. Tapi Suner tetap teguh pada pilihannya. Keesokan paginya Shoyan bangun dalam kedamaian setelah berlatih teknik kuno yang memperkuat jiwanya. Ia dan rombongannya kemudian menyusuri kota yang kini dipenuhi ahli dari berbagai faksi. Di sebuah toko anggur besar mereka menyaksikan pertarungan antar petarung. Namun perhatian Shoyan justru tertuju pada pasukan bayangan hitam pasukan elit dari Klangu. Ia menyadari keberadaannya di kota dan hubungannya dengan Suner membuatnya menjadi sorotan dan sasaran iri hati banyak pemuda kuat. Kecurigaan itu terbukti ketika Yang Hao, komandan ketiga pasukan elit menantangnya bertarung di hadapan banyak orang. Meski sadar ini adalah jebakan, Shoyan tetap tenang dan menerima tantangannya. Di episode selanjutnya suasana di dalam gedung yang semula ramai mendadak hening. Hanya menyisakan gema dari teriakan keras yang baru saja terdengar. Semua mata terarah ke arah sumber suara karena sosok yang muncul bukan orang sembarangan. Salah satunya adalah Yang Hao, komandan ketiga dari pasukan bayangan hitam. Tetapi milik yang lainnya tak kalah terkenal, Shoyan juara pil gathering yang melegenda. Keduanya adalah tokoh terkemuka di kalangan generasi muda, dan jika keberadaan mereka dalam satu ruangan saja sudah cukup membuat para pengamat merasa seolah menyaksikan sejarah terukir di depan mata mereka. Di tengah kerumunan, kelompok kecil yang dipimpin oleh Zuyan pun menunjukkan reaksi terkejut. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Raut wajah Shoyan menggelap bertanda bahwa ia telah memahami maksud tersembunyi di balik tantangan mendadak ini. Tak diragukan lagi adalah upaya terang-terangan untuk memancingnya bertarung. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk menolak atau meminta izin formal, Shoyan menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat cangkir tehnya perlahan. Sebelum letakkannya kembali, ia menyambut situasi ini dengan ketenangan mengerikan. Tatapannya yang tajam segera mengarah ke lantai atas, di mana seorang pria berpakaian hijau berdiri dengan senyum mencibir. Pria itu tak lain adalah Yang Hao sendiri. Tanpa rasa takut, ia menanggapi pandangan Shoyan dengan tawa kecil. Di sampingnya komandan kelima mencoba memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Namun Yang Hao menepisnya dan berkata, bagi Klangu bertarung adalah tradisi, dan ia tak melihat salahnya. Menjajal kemampuan seseorang yang begitu terkenal seperti Shoyan yang membuat putri memilihnya. Dengan langkah ringan namun percaya diri, Yang Hao melompat ke panggung batu di tengah ruangan. Kerumunan langsung bergemuruh, semua tatapan kini beralih kepada sosok tampan yang berdiri tak jauh dari jendela. Ialah Shoyan, juara pil gathering yang legendaris. Beberapa berbisik tak percaya melihat betapa muda penampilannya. Tapi siapapun yang mengenalnya tahu bahwa di balik wajah muda itu tersimpan kekuatan menakutkan. Shoyan berdiri perlahan, ia menerima tantangan Yang Hao tanpa banyak bicara. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan mundur. Keheningan sejenak menguasai ruangan sebelum akhirnya mereka melangkah ke tengah panggung. Yang Hao tersenyum penuh percaya diri, ia menguji keberanian Shoyan. Namun di balik senyuman itu, mata dinginnya bersiap mengoyak lawan. Begitu pertempuran dimulai, udara langsung berubah. Duki milik Yang Hao meledak keluar menciptakan tekanan. Sosoknya menjadi seperti bayangan yang melintas cepat disertai dan terluka parah. Dengan ringan ia menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih sudah bersikap lunak.
Komandan ketiga, ucap Xiaoyan. Namun dari bibir Yan Hao hanya keluar darah segar kekalahannya. Telah dipastikan, dan ia baru menyadari bahwa tak peduli seberapa tingginya kekuatan dan teknik yang ia miliki itu, semua belum cukup untuk menghadapi seseorang seperti Xiaoyan. Kekalahan Yan Hao mengejutkan semua orang yang menyaksikan, termasuk Ling Chuan dan komandan kelima yang sangat mengenal kemampuan hebat Yang Hao sebagai seorang dozun bintang 5. Meski penuh dengan teknik tinggi dan linu, komandan kedua Angkatan Darat Bayangan Hitam dan dozun bintang 6 muncul untuk menantang Xiaoyan. Namun niat sebenarnya adalah memojokkan Xiaoyan dan memperlihatkan betapa banyak pemuda klan Gu yang menyimpan dendam terhadapnya. Sebelum duel pecah, Gusun, seorang tetua klan Gu, menghentikan Lin Xiu dan menegur. Perilaku yang mempermalukan tamu. Menjaga kehormatan klan tetap terjaga, Lin Xiu pun mundur dengan rasa kesal meninggalkan ancaman halus kepada Xiaoyan agar tidak tinggal lebih lama di klan Gu. Namun Xiaoyan menanggapinya dengan tenang dan senyum dingin yang menunjukkan kepercayaan diri serta keteguhan hatinya. Semua mata masih terpaku padanya yang baru saja menunjukkan kekuatan luar biasa di hadapan banyak orang. Singkat cerita, di sudut ruangan yang sepi, mata Xiaoyan tertuju pada seorang wanita berjubah merah dengan simbol apel di dahinya, yang menandakan dia berasal dari klan Yan. Momen itu membuka pemahaman baru dalam benak Xiaoyan. Wanita ini dan klannya memiliki peran penting dalam kisah kekuatan api surgawi dan masa depan yang akan datang. Dua pasang mata saling menatap dalam keheningan yang penuh ketegangan, memancarkan bara api yang seolah membakar udara di antara mereka. Tiba-tiba, kobaran api menyala dan melahap meja serta kursi di sekitar, menandakan kekuatan besar yang dimiliki wanita berbaju merah itu. Xiaoyan merasa getaran energi yang luar biasa kuat, namun ia tahu untuk tidak gegabah mencari masalah dengan klannya yang sebanding kekuatannya dengan klan Gu dan Hun. Sementara itu, pria berjubah putih dan wanita bernama Huozi mengamati Xiaoyan dengan penuh minat. Mereka membicarakan betapa kuatnya api milik Xiaoyan, bahkan ingin mengujinya dengan api Ye teratai merah, salah satu dari 10 besar api surgawi. Pembicaraan berlanjut pada makam leluhur Xiaoyan yang berada di alam Gu dan pembukaan makam surgawi yang hanya terjadi 20 tahun sekali, memicu kedatangan para tokoh kuat dari 8 klan besar. Dalam perjalanan pulang, kekhawatiran mulai muncul. Xiao Yixia mengingatkan Xiaoyan bahwa banyak komandan dari klan Gu, terutama Lin Xiu, menyimpan dendam terhadapnya. Namun, Xiaoyan tetap santai dan yakin dengan kekuatannya meski 4 jenderal muda klan Gu yang sangat berbakat menjadi ancaman nyata. Dia siap menghadapi apapun demi klan Xiao dan pavilium bintang jatuh. Tiba-tiba, langkah Xiaoyan terhenti saat melihat 3 sosok berjubah hitam dari Aula Jiao yang ternyata bagian dari klan Han. Pemimpin mereka, Hun, adalah keturunan langsung musuh leluhur Xiaoyan dan datang membawa dendam lama. Meski Zoyan berusaha menyerang klan Hun, ia lebih memilih untuk memberi pesan ancaman bahwa melawan klan Hun hanya akan membawa kehancuran dan kelak Xiaoyan akan bernasib sama seperti leluhurnya. Hunia menghilang dengan tawa licin meninggalkan Xiaoyan. Dengan tekad membara di hati, lah bersumpah akan membalas dendam dan mengubur musuhnya bersama leluhurnya di alam Gu tempat makam Susuan berada. Teman-temannya tahu bahwa kini Xiaoyan telah menandai musuhnya dan suatu hari Hunia akan menyesali apa yang telah ia mulai. 3 hari berlalu dalam ketegangan yang menggantung di udara. Kelompok Xiaoyan memilih menghindari keramaian dan tetap berdiam diri di dalam manor mereka. Sementara Linu dan bawahannya menghilang, mungkin akibat teguran dari penatua Gusun. Meski begitu, Xiaoyan tahu masalah belum selesai, konflik hanya tertunda. Pikiran Xiaoyan kini lebih tertuju pada Hunya, sosok misterius dari klan Hun yang datang dengan 2 ahli dozun bintang 7. La menduga Hunya punya kaitan dengan kematian leluhurnya dan niat balas dendamnya mulai membara. Hari ketiga tiba dan suasana kota suci Gu berubah drastis. Matahari baru terbit
ketika keramaian mengalir menuju pusat kota tempat sebuah danau besar. Menanti danau itu tenang dan memancarkan aura sakral yang dijaga ketat oleh para penjaga yang berdiri di atas air. Penatua Gusun muncul di tengah danau untuk memberi peringatan alam Gu sangat luas dan berbahaya dengan celah spasial yang bisa membuat orang hilang tanpa jejak. La juga menjelaskan bahwa di dalam alam Gu terdapat warga keturunan klan Gu yang meski kasta terbawah, memiliki potensi luar biasa yang bisa mengangkat status mereka. Saat Gusun selesai berbicara, danau beriak dan terbuka sebuah celah spasial yang bercahaya terang, menandai pembukaan gerbang menuju alam Gu. Satu persatu orang melangkah masuk dan menghilang tanpa jejak. Xiaoyan memimpin rombongannya berjalan di atas air menuju gerbang itu. Namun, langkah mereka terhalang oleh Lin Xiu, komandan kedua. Pasukan bayangan hitam yang berdiri menghadang tanpa kata. Pertarungan singkat terjadi antara Xiaoyan dan Lin Xiu yang